Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Yakub Sulistyo. Kali ini saya membuat video yang saya beri judul Cari Alasan Apa Lagi. Nah, kenapa saya menggunakan judul seperti ini? Karena jika penggunaan nama Yahweh itu dianggap sesat, kenapa Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia mencetak kitab suci milik Katolik dengan edisi pastoral Katolik yang memuat nama Yahweh di dalamnya? Ada ribuan. Nih, coba bisa dilihat ya kitabnya. Saya ambil saja di dalam kitab Yesayahu pasal 42 ayat yang ke-8 yang berbunyi, Aku Yahweh itu namaku. Jelas terbaca kan ya? Dan Bapak Ibu Saudara sekalian bisa melihat siapa yang mencetak di situ. Nih saya screenshotkan. Bapak Ibu bisa melihat siapa yang mencetak. Yang mencetak adalah Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi konsekuensinya yang mengatakan bahwa penggunaan nama Yahweh itu sesat, berarti secara tidak langsung menuduh bahwa kitab suci edisi pastoral Katolik tersebut merupakan kitab sesat. Dan pencetaknya juga pencetak sesat, karena mencetak kitab yang sesat. Nah, jika alasannya karena itu adalah pesanan saja, berarti Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia tidak konsisten. Kalau orang di Jawa mengatakan mencela-menceli, bagaikan angin yang tertiup kian kemari dan menyesatkan umat. Orang yang anti penyebutan nama Yahweh, apa alasan kalian yang baru sekarang? Ayo, ciptakan argumentasi baru yang masuk akal ya, untuk menyanggah realitas ini. Yang intinya tetap tidak sudi menyebut nama sesembahannya Abraham, Yitzhak, Yakub, Mose, Daud, dan para nabi, yang justru menghendaki namanya disebut agar tidak dilupakan orang. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, sesuai dengan kitab 1 Tawarik 16 ayat yang ke-8, Mazmur 105 ayat 1 yang bunyinya, Hodulah Yahweh, kir'u feismu hodiu va'amim alilotai, yang artinya, bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatan-perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Yeshua HaMashiach saja saat di bumi mengajar murid-muridnya untuk mengasihi Yahweh. Ini ayatnya, baca dengan pikiran dan hati yang sejuk ya. Di dalam kitab Matius pasal 22 ayat yang ke-37 berbunyi, Wa yomer Yeshua elai wa ahavta et Yahweh Elohika, bekal lefafka, ufkal nafseka, ufkal madaika. Yang artinya, firman Yeshua kepadanya, kasihilah Yahweh Elohimu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Nah, yang menjadi pertanyaannya, kenapa Yeshua tidak mengacu kepada dirinya sendiri pada saat dia mengajar kepada murid-muridnya? Karena Yeshua HaMashiach hanya sementara di bumi ini, yaitu saat berwujud seperti manusia sebagai dafar yang hidup, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal sampai selama-lamanya. Yeshua HaMashiach itu adalah Yahweh yang turun dalam wujud seperti manusia. Nih, lihat ayat-ayatnya ya. Yang pertama, kalau kita membaca di dalam kitab Hebraic Roots Version dalam bahasa Inggris, di sana berbunyi, Because of this, I make known to you that there is no one who speaks by the Spirit of Eloah and says that Yeshua is accursed, and neither is a man able to say that Yahweh is Yeshua except by the Ruach HaKodesh. Jadi, di dalam kitab 1 Korintus 12 ayat yang ketiga, di situ mengajarkan bahwa orang yang mengatakan bahwa Yahweh itu Yeshua adalah kalau dia diurapi oleh Ruach HaKodesh. Ini yang pertama. Yang kedua, pernyataan dari Pesita atau Aramaic Bible. Di sana berbunyi, Atilat lekon gair yomana peruka dai tuhi Maria Mesia pemadinta de David. Yang artinya, karena hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Tuhan Yahweh Sang Mesias di kota Daud.
di sana ditulis Maria, bukan Maria. Kalau Maria itu artinya Elohim, tetapi kalau Maria adalah Maria Yah atau Elohim Yahweh. Katakanlah Maria, oke, katakanlah Maria. Itu menunjukkan bahwa yang lahir itu adalah Elohim, wujudnya manusia, yaitu Yeshua HaMashiach. Karena dia adalah Yahweh yang turun ke dalam dunia ini dalam wujud seperti manusia. Tetapi dia adalah Yahweh itu sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita membaca di dalam kitab Markus pasal 1 ayat yang ke-40 sampai ayat yang ke-42, kita tahu bagaimana orang kusta itu adalah akibat dari kutuk Tuhan. Nah, siapa yang mampu membebaskan kutuk Tuhan? Tidak lain hanya Tuhan itu sendiri atau Elohim itu sendiri, di mana Yeshua membebaskan orang dari sakit kusta. Dan ini sebagai bukti bahwa Yeshua itu adalah Tuhan atau Yahweh itu sendiri. Nah, di dalam kitab Markus pasal 1 ayat yang ke-40 sampai 42, di sana berbunyi, di dalam kitab Indonesian Literal Translation dikatakan, maka datanglah kepadanya seorang kusta seraya mendesak dia dan berlutut kepadanya dan berkata kepadanya, jika engkau mau, engkau dapat menahirkan aku. Dan dengan digerakkan oleh belas kasihannya, ia mengulurkan tangan. Yeshua menjamahnya dan berkata kepadanya, aku mau, biarlah engkau ditahirkan. Dan setelah dia berkata, seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta daripadanya dan dia ditahirkan. Nah, ini Bapak Ibu Saudara sekalian sebagai bukti bahwa Yeshua adalah Elohim atau Yahweh itu sendiri. Kemudian di dalam kitab 1 Yohanan atau 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-7, di sana di dalam kitab suci Brit Kadasa berbunyi, Ki slosa hamidim basamayim ha'af wehadafar weruah hakodes uslaktam ekhathema, yang artinya sebab ada 3 yang bersaksi di Samayim atau di sorga, Bapa, Firman yaitu Yeshua HaMashiach, dan Ruach HaKodes, dan ketiganya ini adalah satu adanya. Jadi umat Nasrani itu tidak memiliki 3 Tuhan, tetapi satu Tuhan yang bermanifestasi dalam 3 fungsi. Kemudian hal yang selanjutnya, di dalam kitab Yohanan atau Yohanes pasal 8 ayat yang ke-24. Di sana berbunyi, lakan amarti lakem ki tamutu fakato tehem, ki imlo ta'aminu fi ki anihu tamutu fakato tehem. Yang artinya, oleh karena itu, aku, yaitu Yeshua HaMashiach, berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosa-dosamu, sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, maka kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Ada orang yang mengatakan bahwa yang dimaksud dia itu adalah Mesias. Bukan. Kita lihat ayat selanjutnya. Di dalam ayat yang ke-27, memang Yeshua HaMashiach itu Mesias seperti yang Bapak Ibu Saudara katakan. Tetapi ayat 27 katakan, mereka tidak mengerti bahwa dia membicarakan Bapa kepada mereka. Jadi Yeshua itu Bapa. Karena dikatakan kalau engkau tidak mengaku bahwa aku adalah dia, yaitu Bapa, tentu saja Yahweh, maka kita akan mati dalam dosa-dosa kita. Kemudian yang selanjutnya, di dalam kitab Injil Yohanan atau Yohanes 10 ayat yang ke-30 yang berbunyi, Ani waha'af ekhat, aku dan Bapa adalah satu. Aku yang dimaksud adalah Yeshua, Bapa adalah Yahweh, itu satu adanya. Ruach HaKodes juga satu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah yang saya sampaikan bahwa Yeshua itu Yahweh. Jadi, kalau Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia sudah mencetak, kalau lihat dari itu tahun 2002, kemudian dikatakan bahwa penggunaan nama Yahweh sesat, maka yang mengatakan sesat sama saja dengan menganggap bahwa kitab suci edisi pastoral Katolik adalah kitab sesat, atau Yayasan Lembaga Alkitab Indonesianya yang sesat karena mencetak kitab sesat. Nah, kembali saya ulang lagi, sekarang Anda yang masih tidak sudi menyebut nama Yahweh,
Ayo cari alasan lain lagi ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Apabila video ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, silakan bisa like, subscribe, komen yang baik untuk kemuliaan Tuhan kita. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Bapak Yahweh Besem Yesua HaMashiach Ruach HaKodes memberkati kita semua. Amin.